Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Gimana nih kabar-kabarnya? Baik. Oke, nah sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Gisna Ardatorima. Kalian bisa panggil Ibu Gis atau Ibu Gisna. Hai Ibu Gisna. Nah, jadi Ibu di sini sebagai guru atau sebagai fasilitator yang akan memandu kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, tadi Ibu telah memperkenalkan diri Ibu sendiri. Nah, mungkin Ibu juga minta kalian untuk memperkenalkan diri kalian dari belakang. Yang dimana yang pertama kalian sebutin aja cukup panggilan, nama panggilan, sama cita-cita kalian. Boleh langsung? Izin memperkenalkan diri, nama saya Maila. Cita-cita saya jadi guru. Selanjutnya, nama saya Nabela. Cita-cita saya jadi guru. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Tias. Cita-cita saya jadi dokter. Oke. Perkenalkan, nama saya El. Cita-cita saya jadi guru. Perkenalkan, nama saya Tias. Cita-cita saya jadi CEO. Amin. Amin ya Allah. Perkenalkan, nama saya Tiffany. Cita-cita saya jadi dokter gigi. Nah, oke. Jadi Ibu tadi telah kenal, setelah tahu beberapa dari kalian dan juga cita-cita kalian. Nah, kita hari ini akan melakukan bimbingan kelompok dengan tema peran pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan teknik yang akan kita gunakan hari ini yaitu teknik diskusi, yang dimana Ibu nanti bakal membagi kalian ke dalam dua kelompok besar. Untuk kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing mengenai nanti persoalan yang akan diberikan. Nah, setelah itu mungkin langsung saja ya, Ibu akan menjelaskan asas-asas dan juga kesepakatan kita hari ini, yang dimana Ibu meminta kalian untuk bisa saling menghargai. Karena kita menggunakan teknik diskusi, jadi Ibu minta kalian saling menghargai pendapat satu sama lain, mendengarkan ketika teman berbicara, lalu Ibu mohon juga untuk tidak keluar saat proses bimbingan kelompok berlangsung. Nah, mungkin itu saja. Setelah itu Ibu juga akan menjelaskan tujuan-tujuan dari bimbingan kelompok hari ini yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, Ibu berharap dalam kegiatan hari ini kalian bisa dapat menganalisis, selalu memahami, serta bagaimana sih cara mengaplikasikan dan menerapkan dari persoalan atau tema yang kita ambil mengenai peran pendidikan dan juga meningkatkan kualitas nih sumber daya manusia. Karena dimana kalian pasti tentunya pendidikan itu sangat penting ya untuk kelangsungan hidup kita. Selanjutnya, nah mungkin takut dirasa terlalu monoton, kita akan melakukan ice breaking. Kalian tahu ice breakingnya apa? Baik, Ibu izin menjelaskan ya. Jadi Ibu akan Ibu akan melatih konsentrasi kalian. Misalkan Ibu akan bilang, coba sebutkan nama hewan berawalan huruf I. Nanti Ibu akan asal tunjuk, yang dimana kalian harus siap dengan jawaban kalian. Paham? Paham. Atau mungkin mau latihan dulu? Latihan Ya, dulu. latihan dulu. Coba ya. Coba sebutkan nama hewan berawalan dari huruf B. Tiffany. Bebek. Oke, seperti itu ya? Ya. Oke. Kita langsung saja. 3, 2, 1. Sebutkan nama benda berawalan huruf K. Coba Nabela. Kursi. Oke. Terus selanjutnya nama buah berawalan huruf C. L. Cherry. Nama buah berawalan huruf A. Alivia. Apel. Siapa lagi ya? Nama hewan berawalan huruf I. Tiffany. Maila. Ikan. Itik. Nggak perlu ada hukuman ya? Iya. Gimana
kelompok. Kalian mau dibagi secara acak atau ibu yang pilih? Secara ibu. Nah, ibu yang pilih. Nah, mungkin berdasarkan tempat dulu aja kali ya. Kayak gini. Boleh. Nah, ibu akan membagi kalian ke dua kelompok tadi, yang dimana kalian akan ibu berikan soal mengenai sesuai dengan tema yang kita ambil hari ini. Boleh ditulis deh pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana sih menurut kalian apa peran pendidikan dalam kehidupan manusia? Peran pendidikan dalam hidup manusia, Bu. Iya, betul. Apakah sudah? Sudah. Oke, ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita membangun sumber daya manusia yang berpendidikan? Sudah. Oke, selanjutnya sebutkan tujuan dari sumber daya manusia dalam ranah pendidikan. Sebutkan Tujuan dari sumber daya manusia dalam ranah pendidikan. Sudah. sudah. Nah, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan berikan sedikit gambaran tentang tema kita tadi. Tadi Ibu telah menyebutkan topik atau tema kita hari ini yaitu mengenai peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maksudnya apa sih? Jadi, yang dimana suatu usaha untuk melaksanakan nih, kan kita sebagai manusia memiliki hak dan juga tentunya kewajiban. Jadi, kalian ini kelas 12 pasti tahu ya tentang hak dan kewajiban itu apa pengertiannya. Nah, jadi yang dimana pelaksanaan hak dan kewajiban ini pada bidang pendidikan tentunya yang sesuai dengan kedudukan agar terciptanya nih kualitas sumber daya manusia yang bermutu dan juga sepadan dengan harapan dan tuntutan pendidikan. Misalkan kalian karena kalian sudah berada di kelas 12, tentunya kalian memiliki tingkat lanjutan. Misalkan ada yang mau berkuliah atau ada yang mau langsung bekerja di industri tertentu. Nah, kalian perlu adanya pendidikan itu agar sesuai dengan nanti ketingkatan selanjutnya. Misalkan kalian ingin berkuliah, berarti kalian harus tentunya mengetahui jurusan-jurusan yang sesuai dengan mutu pendidikan atau kualitas diri kalian sendiri. Dan juga jika ada yang ingin langsung bekerja, kalian bisa mengetahui nih kira-kira passion saya atau kelebihan atau bakat minat saya sesuai dengan bidang pekerjaan apa nih. Nah, mungkin langsung saja silakan kalian berdiskusi mengenai 3 permasalahan tadi. Ibu akan berikan waktu. Boleh melihat.
Tunggu. Baik, kita berikan waktu ya kepada teman-teman yang belum. Boleh. Sudah? Sudah? Nah, oke. Nah, karena tadi kalian telah berdiskusi tentang persoalan yang telah Ibu berikan, Ibu akan meminta setiap perwakilan kelompok kalian buat mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kelompok kalian. Siapa dulu Bu kelompoknya? Boleh siapa aja. Sweet. Kalah duluan Bu yang kalah. Tiffany. Enggak kan brand kok. Oh iya, kita brand. Boleh. Brand. Yuk, kita lihat pertama buat Tiffany. Kita rubah kayak tadi apa kayak gini Bu posisinya? Iya, silakan dipresentasikan hasil diskusi. Saya perwakilan dari kelompok saya ingin mempresentasikan pertanyaan yang sudah diberikan sama Ibu Disna. Pertanyaan pertama, bagaimana peran pendidikan dalam hidup manusia? Menurut kelompok saya, peran pendidikan itu penting karena untuk menciptakan kepribadian yang cerdas dan memiliki intelektual yang baik. Terus yang nomor dua, bagaimana cara membangun SDM yang berpendidikan? Menurut kelompok saya, cara membangun SDM yang berpendidikan itu dengan menciptakan fasilitas dan melakukan pelatihan pendidikan yang berkompeten agar terciptanya SDM atau sumber daya manusia yang berkompeten juga. Lalu yang ketiga, sebutkan tujuan dari SDM dalam ranah pendidikan. Tujuannya itu untuk menciptakan tenaga pendidikan yang berkualitas agar tercipta juga generasi selanjutnya yang berkualitas dan memiliki prestasi yang lebih unggul. Ya. Sudah Ibu. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Aku yang biasa. Ya jadi yang pertama kan tadi bagaimana peran pendidikan dalam hidup manusia. Kalau menurut kelompok saya, peran pendidikan yaitu untuk membentuk manusia ke arah yang lebih baik serta dapat mengembangkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektual agar menjadi manusia yang tampil, cerdas, dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Yang kedua, cara membangun sumber daya manusia yang berpendidikan, yaitu melakukan pelatihan tujuannya untuk mengembangkan individu dan meningkatkan pengetahuan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, sebutkan tujuan sumber daya manusia dalam pendidikan, yaitu yang pertama, tercapainya kinerja pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Sekian. Berikan ya, oke. Nah, Ibu bakal menyimpulkan dan juga memberikan feedback kepada jawaban dari diskusi kalian tadi. Nah, betul banget. Anak-anak Ibu sangat pintar. Nah, jadi
kalian jelaskan tadi, jadi gimana sih peran dari pendidikan dalam kehidupan manusia itu? Jadi gunanya itu betul menciptakan kepribadian yang tentunya cerdas, mulia, serta intelektual yang baik, dan juga untuk membentuk gitu dan juga membangun sumber daya manusia yang cerdas-cerdas. Lalu yang kedua, cara membangun sumber daya manusia yang berpendidikan itu bagaimana? Yaitu dengan melatih keterampilan dan juga kecerdasan intelektual kita untuk menjadi manusia yang lebih terampil, dan juga menciptakan misalkan fasilitas-fasilitas dalam dunia pendidikannya lebih ditingkatkan lagi demi mendukung SDM di dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, sebutkan dari tujuan SDM dalam ranah pendidikan, yaitu betul tadi yang kata teman-teman, yaitu dengan menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas dengan guna menciptakan generasi yang mulia, yang cerdas, yang berintelektual tinggi. Nah, itu tadi kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, mungkin sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup Ibu. Sudah paham. Aku juga. Bagaimana nih setelah tadi kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, apakah kalian mendapatkan informasi baru? Selamat dapat. Gimana kegiatannya, seru? Seru. Oke, mantap. Nah, Ibu izin undur diri dan Ibu juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah memberikan dan juga meluangkan waktunya, tenaganya, serta pikirannya untuk kita bersama-sama berdiskusi dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sama-sama Ibu. Sama Ibu.